Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada pagi ini, Selasa 7 Juni 2022, bersama saya, Kristiani Jono. Sebelum kita mulai, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, Bapa yang maha mulia, perkenankan kami menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu untuk kami, sehingga kami boleh bangun di pagi ini dengan keadaan yang sehat. Saat ini kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Jamahlah hati kami sehingga kami dapat mengerti akan maksud dan kehendak-Mu bagi kami. Ampunilah semua dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua, tema renungan pagi ini adalah Jadilah Orang Arif. Firman Tuhan diambil dari Efesus 5 ayat 15. Demikian bunyinya. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kata arif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan bijaksana, cerdik dan pandai, berilmu. Jadi orang arif adalah orang yang bijaksana, atau orang yang cerdik dan pandai, atau orang yang berilmu. Bagaimana agar kita menjadi orang yang seperti itu? Firman Tuhan hari ini mengajarkan beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Pertama, teruslah belajar. Kadang orang berkata, kalau saya sudah lulus sekolah dan sudah dapat kerja, buat apa saya belajar? Dan belajar itu hanya tugas mereka yang masih sekolah. Jika pendapat itu juga menjadi pendapat kita, maka ingatlah apa yang dikatakan dalam Amsal 8 ayat 17b. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Subjek aku dalam ayat ini menunjuk pada hikmat. Amsal 8 ayat 12. Hikmat adalah sumber kebijaksanaan. Jadi jika kita ingin menjadi orang arif, maka kita perlu untuk memiliki hikmat. Oleh karena itu, kita perlu tekun mencarinya dengan terus belajar sepanjang hidup kita. Rasul Paulus juga mengingatkan hal ini dengan berkata, sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17. Kedua, jangan kehilangan kendali atas hawa nafsumu. Ketidakmampuan dalam mengendalikan hawa nafsu hanyalah akan membawa seseorang pada sikap hidup yang tidak sopan dan tidak baik. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi orang arif, kita perlu untuk mengendalikan hawa nafsu kita dan menjauhi hal-hal yang bisa membangkitkan hawa nafsu kita. Rasul Paulus mengingatkan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Efesus 5 ayat 18. Yang ketiga, berkata-katalah dengan kata-kata yang membangun. Siapa dan seperti apa diri kita tercermin dari perkataan yang kita ucapkan. Kearifan seseorang akan tercermin dari perkataan yang diucapkannya. Seorang arif tidak akan mengungkapkan kata-kata yang menjatuhkan atau melemahkan. Dia akan berusaha untuk mengemas dan menata kata-katanya sehingga orang yang mendengarnya merasa terbangun tatkala mendengarnya. Sebab itu,
Rasul Paulus mengatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kitu puji-pujian dan nyanyian rohani. Efesus 5 ayat 19a. 3 hal itulah yang perlu kita upayakan dalam hidup kita agar kita menjadi pribadi yang arif dalam menjalani hidup. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih atas peringatan-peringatan-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk tidak jemu-jemu belajar mengerti kehendak-Mu, mengendalikan hawa nafsu, dan memampukan kami untuk bisa berkata-kata dan menyampaikan segala sesuatu ke semua orang dengan kata-kata yang membangun dan tidak menjadi batu sandungan. Kiranya Roh Kudus terus membangun, mengendalikan hidup kami, sehingga hidup kami menjadi bermanfaat bagi orang lain dan boleh menjadi pribadi yang arif. Inilah doa kami Bapa, yang kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu, Bapa, dan saudara terkasih, tetap semangat dalam Tuhan Yesus, terus berjuang, dan Tuhan mengasihi selalu.